Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan amal-amal kebaikan dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, entah kenapa dalam hidup ini kita begitu akrab dengan yang namanya kegagalan. Tetapi gagal itu bukanlah sebuah akhir. Mungkin kita pernah bercita-cita ingin menjadi sesuatu, tetapi sampai saat ini kita masih gagal untuk mewujudkannya. Atau bahasa halusnya, kita belum berhasil untuk mewujudkan cita-cita kita. Atau kita ingin menjadi orang yang karirnya cemerlang, karirnya begitu istimewa, tetapi masih juga gagal dan belum berhasil. Banyak hal yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, yang mungkin menurut kita itu masih gagal dan belum berhasil. Kenapa kita begitu akrab dengan kata gagal? Padahal kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah berdoa, sudah berikhtiar dengan maksimal, tetapi kenapa hasilnya masih seperti itu? Mungkin di antara kita sering bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan diriku? Atau mungkin karena Allah tidak sayang padaku, sehingga apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan tidak membuahkan hasil apa-apa. Mungkin di antara kita, saya khususnya, sering berpikir seperti itu. Sehingga tidak jarang kita su'udzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, menduga, menuduh Allah yang tidak-tidak. Bahwasanya Allah tidak sayang padaku, Allah tidak menjawab doaku, dan sebagainya. Maka sudah menjadi sifat asli manusia, yaitu mudah berkeluh kesah. Saudaraku, sesungguhnya manusia itu sesuai dengan fitrah penciptaannya mudah berkeluh kesah, mudah mengeluh ketika mendapati kesulitan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza masahu syarru jazu'a. Apabila dia mendapatkan kesulitan, ia berkeluh kesah, mengeluh, Rasulullah. Wa idza masaul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, ia menjadi amat kikir. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan ia tetap mengerjakan sholatnya itu. Jadi memang sudah menjadi fitrah manusia, fitrah penciptaan manusia, ketika mendapati masalah, ketika mendapati musibah, ketika menerima kegagalan demi kegagalan, dia menjadi berkeluh kesah. Ada apa ini? Kenapa ini? Dan sebagainya. Sehingga sering kita lihat di berita-berita ada orang yang sudah tidak tahan karena mengalami musibah sedemikian rupa atau kegagalan demi kegagalan, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Seberat apapun masalah kita, kegagalan apapun yang menimpa kita, jangan sampai membuat kita berputus asa. Jangan sampai membuat kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyangka Allah tidak sayang pada kita, Allah nggak sayang padaku. Tidak, saudaraku. Sesungguhnya Allah ini menyayangi hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Coba kita renungkan. Ibu mana yang tega melihat anaknya menderita? Ibu mana yang tega melihat anaknya kesulitan, kesakitan? Bukankah Siti Hajar
rela bolak-balik naik ke bukit Sofa lalu menuju ke Marwah hanya mencari setitis air karena tidak tega melihat Ismail kehausan. Bukankah Siti Hajar sudah melakukan hal-hal yang di luar kemampuan batasnya? Ia berlari-lari dari bukit Sofa menuju bukit Marwah hanya karena tidak tega melihat Ismail kehausan. Seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya menderita. Bahkan ibu rela mengorbankan nyawanya hanya demi bisa melahirkan kita ke dunia. Ibu juga rela pakaiannya lusuh, pakaiannya itu tidak pernah ganti asalkan anaknya bisa memakai pakaian yang bagus. Seorang ibu juga rela tidak make up, tidak membeli kosmetik hanya untuk anaknya bisa membayar uang sekolah. Bahkan seorang ibu rela menahan lapar, mengaku sudah makan padahal belum makan hanya demi agar anaknya bisa makan. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya begitu luar biasa. Tetapi kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh serombongan orang yang tawanan perang. Di antara tawanan perang tersebut ada seorang ibu yang tengah mencari-cari bayinya. Begitu bertemu dengan bayinya, terus ia ambil, ia peluk dan ia susui. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan bayinya ke dalam api?" Sahabat pun menjawab, "Demi Allah itu tidak akan terjadi. Demi Allah ia tidak akan tega melempar bayinya ke dalam api selama dia masih mampu untuk membuat anaknya tidak masuk ke dalam api." Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Melihat seorang ibu yang mencari bayinya dan ketika bertemu dengan bayinya ia serta-merta langsung mengambil, memeluk dan menyusuinya. Begitu besar kasih sayangnya kepada bayinya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Menurut kalian, apakah ibu ini tega melemparkan bayinya ke dalam api?" Serta para sahabat menjawab, "Demi Allah, ia tidak akan tega melemparkan bayinya ke dalam api selama dia mampu untuk mencegah agar bayi itu tidak masuk ke dalam api." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah lebih menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya." Masya Allah. Kasih sayang mana lagi yang bisa kita gambarkan melebihi kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang mana lagi yang bisa kita bayangkan melebihi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Sesungguhnya kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini hanyalah untuk mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat, agar kita menjadi hamba yang tidak cengeng, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi kenyataan dan kita menjadi hamba Allah yang tidak mudah terjatuh dan putus asa. Dulu ketika ibu mengajari kita berjalan, ketika ibu mengajari kita cara berdiri, kita terjatuh dan menangis. Ibu membiarkan kita jatuh begitu saja dan dia biarkan kita menangis. Apakah karena ibu tidak sayang pada kita? Tidak, saudaraku. Ibu sangat sayang kepada kita karena saking sayangnya ibu kepada kita sehingga ibu membiarkan kita belajar berdiri
terjatuh, menangis, dibiarkan begitu saja agar kita belajar bangkit lagi. Setiap kali kita jatuh, kita menangis, lalu tidak lama kita bangkit lagi. Jatuh lagi, menangis, tidak lama kita bangkit lagi, sampai pada akhirnya kita berhasil berdiri dan berhasil berjalan. Itulah didikan ibu kita. Apapun, ketika jatuh, kita menangis, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah mengeluh, tetapi kita berusaha untuk bangkit dan bangkit lagi. Begitu juga dengan Allah. Musibah, kegagalan, atau masalah apapun yang diberikan Allah kepada kita hanyalah kawah candra di muka untuk mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, hamba-hamba Allah yang tangguh, hamba-hamba Allah yang tidak cengeng, ulet, dan tahan uji. Kita diuji dengan kelaparan. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Kita kadang menahan lapar itu dengan bergerak, berolahraga, melakukan aktivitas yang lain, dan juga tetap berusaha untuk mencari makan. Allah uji kita dengan kekurangan harta. Dan yang diinginkan oleh Allah adalah kita tidak mengambil harta milik orang lain. Allah tidak ingin kita menjadi seseorang yang mudah ringan tangan hanya karena kita tidak punya harta. Apapun, Allah uji kita dengan harta benda, dengan kelaparan, dengan pakaian kita, dengan tempat tinggal kita, dengan tetangga, dengan keluarga, dan sebagainya. Allah uji itu semua, Allah hantam hati kita, apakah kita goyah? Karena ketika ada masalah, ketika ada suatu problem, pilihannya ada dua. Yang pertama, cara yang mudah. Yang kedua, cara yang sulit. Cara yang mudah ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kegagalan demi kegagalan adalah menyerah. Kalau kita dapat masalah, menyerah, itu aja, udah selesai. Menyerah, pasrah, sudah. Kalau kita memilih yang pertama, kita memilih menyerah begitu saja, pasrah, lalu buat apa kita memiliki akal? Buat apa kita memiliki insting, naluri untuk berusaha lebih baik? Lalu ada pilihan yang kedua, yaitu pilihan yang sulit, yaitu ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Ketika kita gagal, kita coba lagi. Ketika belum berhasil, diupayakan agar bisa berhasil. Maka itu adalah cara yang dicintai oleh Allah, cara yang disukai oleh Allah. Bukan mudah berputus asa. Wala tai'asu. Jangan sekali-kali kita mudah berputus asa dari mengharap bantuan Allah. Dan ketika kita sudah tidak mampu menahan semua itu, sujudlah kepada Allah. Dalam sujud itu kita bisikkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya doa dalam sujud itu begitu syahdu, begitu romantis. Kenapa? Karena kita berbisik di bumi, tetapi terdengar di langit. Dalam sujud itu kita berdoa, ya Allah berikan hamba-Mu ini kemudahan demi kemudahan. Ya Allah bantulah hamba-Mu ini menyelesaikan masalah demi masalah hamba. Ya Allah, ketika hari ini masih gagal, mohon besok Engkau beri keberhasilan pada hamba. Itu diutarakan dalam sujud yang begitu panjang, yang begitu syahdu dan begitu romantis. Karena sujud kita berbisik kepada bumi, tetapi terdengar di langit. Masya Allah. Kita berdoa, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Karena sesungguhnya amalan apapun yang kita lakukan tanpa izin Allah itu tidak akan pernah terjadi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu semata-mata karena bantuan dari Allah. Bahkan kesehatan tubuh kita pun karena izin dari Allah dan bantuan dari Allah. Bukan semata-mata itu adalah amal ibadah kita. Bukan semata-mata itu rencana kita. Aku akan melakukan hal ini, akan melakukan hal itu, kesana dan kemari, semua itu rencana kita. Tetapi yang membuat kita berhasil adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai sekarang mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta bantuan Allah, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dan dengan kita berbisik ke bumi, suara kita akan terdengar di langit. Masya Allah.
Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita menjadi hamba Allah yang mudah berputus asa, terlebih menyerah begitu saja. Apapun kesalahan, apapun permasalahan, apapun kesulitan, terlebih kegagalan demi kegagalan yang Allah berikan kepada kita, semata-mata itu adalah kawah candra di muka, tempat untuk mendidik kita, tempat untuk menggembleng kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan kuat, tidak cengeng dan tidak mudah mengeluh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, seperti ketika seorang pelukis dia membuat lukisannya yang pertama, tidak ada satu karya lukisan pun yang jadi ketika di percobaan pertama. Tentu ia salah melukis, mungkin dari gores saja ia terlalu besar, terlalu banyak dan sebagainya. Masih perlu latihan terus, masih perlu diperbaiki terus. Apakah itu kegagalan? Tidak, itu bukan gagal, tetapi sesuatu yang masih perlu untuk disempurnakan lagi. Seorang pelukis membuat lukisan tidak langsung mulus, tidak langsung jadi, tetapi perlu proses. Begitu juga dengan kita menjadi hamba Allah, penuh dengan proses dan proses. Setiap hari kita berproses untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Seorang pemahat, dia memahat patung pun tidak langsung jadi. Tahap demi tahap, kepala dulu, leher, tangan, bawah dan sebagainya, hingga akhirnya pahatannya itu menjadi suatu karya yang luar biasa. Atau seseorang yang berusaha untuk membuka warung, ya, karena mungkin qadarullah ia terkena PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga bingung mau mencari kerja di mana-mana, akhirnya ia memutuskan untuk wirausaha. Ia meminjam modal untuk membuka warung kopi misalnya, atau makanan ringan atau angkringan. Ia mencoba untuk yang pertama kali. Ketika sepi, belum ada pembeli, apakah itu gagal? Tidak. Itu tidak bisa disebut sebagai gagal, tetapi proses. Lalu kita perbaiki sistemnya, bagaimana cara kita mempromosikan barang tersebut sehingga orang-orang tahu, ini loh dagangan kita, ini loh produk kita, sehingga orang berdatangan membeli produknya dan warung itu menjadi ramai oleh pembeli. Karena tidak ada sesuatu yang langsung sempurna pada percobaan yang pertama. Bahkan seseorang yang sudah profesional sekalipun masih butuh berlatih terus untuk menyempurnakan bakat dan karyanya. Kita sebagai hamba Allah diberikan dua tangan untuk berusaha. Apabila kita melakukan sesuatu dengan dua tangan kita ini kok itu belum sempurna, ketika kita seperti ini, maka rubahlah dengan mengadakan tangan kita, mohon pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kegagalan kita yang kita rasakan pada hari ini itu hanya semacam jamu atau obat yang kita minum. Pahit memang. Tidak ada orang yang suka dengan obat, tidak ada orang yang suka dengan jamu. Pahit rasanya. Kebanyakan orang suka dengan madu, suka dengan sirup dan sebagainya karena rasanya manis. Tapi lupakah kita bahwa yang kita pandang itu baik menurut kita, cocok untuk kita, baik untuk kita, belum tentu baik menurut Allah. Yang kita lihat buruk, yang kita lihat tidak bagus, tidak cocok untuk kita, bisa jadi menurut Allah itulah yang terbaik buat kita. Madu, sirup yang manis yang menurut kita itu baik kita minum,
ternyata tidak bagus menurut Allah karena bisa menimbulkan penyakit. Tetapi obat, jamu yang menurut kita ini pahit sekali, ini tidak bagus untuk kita, tidak baik untuk kita, tetapi menurut Allah itu justru bagus untuk kesehatan kita. Jadi belum tentu apa yang kita anggap buruk, apa yang kita anggap jelek itu buruk menurut Allah. Bisa jadi kegagalan demi kegagalan yang kita alami selama ini itu adalah cara Allah untuk membuat kita beralih dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu profesi ke profesi yang lain, dari satu bidang ke bidang yang lain. Oh, saya gagal di sini, saya tak mencoba yang ini. Bagaimana? Saya gagal membuat bengkel dan sebagainya. Mungkin Allah mentakdirkan aku untuk berjualan dan sebagainya. Karena kalau sesuatu itu jelek, sesuatu itu buruk, jangan ditinggal semuanya. Lakukan yang baik. Sesuatu yang menurut kita belum mampu kita maksimalkan, jangan ditinggal semua, tapi pilihlah salah satu untuk tetap kita kerjakan. Karena bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menegur kita. Fulan, kamu di sini kurang maksimal. Coba usahakan di sebelah sini. Usaha yang lain bagaimana? Kita lihat hasilnya. Bisa jadi engkau lebih cocok di situ. Saudaraku, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita pada hari ini adalah setiap orang pernah mengalami kegagalan dalam hidup, dalam asmara, ekonomi, keluarga, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi kegagalan itu bukan untuk diratapi, tetapi untuk kita carikan solusi agar kita bisa menjadi orang-orang yang terbebas dari permasalahan tersebut. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang kita rasakan, kalau kita mau bersabar menghadapinya, tentu ada solusi di balik itu semua. Karena Allah telah menyiapkan kemudahan demi kemudahan. Satu kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan bagi kita semua. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu berupaya untuk berlaku baik, sehingga kita bisa terbebas dari hal-hal yang kita inginkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Mutiara Iman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.